I hope you happy but don't be happier. Hey. Gimana gitu? Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Absurd, Nazam, Ajis, dan masih di hiburan malam ini. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang tips and trick buat kalian calon mahasiswa baru di salah satu universitas, terkhusus kalian yang akan merantau di luar provinsi. Ya, maksudnya akan jadi mahasiswa rantau. Oh, iya. Nah, dimulai di setelah diterimanya kalian di salah satu universitas, entah itu SNMPTN, SBMPTN maupun ujian mandiri. Pokoknya setelah keterima di universitas, apa yang harus kalian lakukan? Pertama kali, mulai dari Ujat. 1, 2. Enggak gitu mainnya. Mainnya enggak gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya sendiri, hal yang pertama kali saya siapkan adalah tentang pengadministrasian, kayak data buat tentuin UKT itu apa aja, data-data apa saja yang harus dicari atau disiapkan buat UKT. Uang apa sih UKT silakan? Itulah pokoknya Uang komoditi terpelajar. Enggak. Uang kuliah tunggal yang dibayar. Kuliah tunggal. Ya, swasta enggak ada. Swasta saya. Oh iya. Kita satu masuk. Kalau misalnya ada yang salah data kan bisa cukup ribet, cukup ribet, bisa 1 semester UKT-nya bisa cukup tinggi lah gitu kalau salah isi. Nah, artinya harus benar-benar ngisi harus data sesuai, itu. Harus sesuai. Nah, ada tips and tricks-nya enggak? Kalau yang harus diperhatikan, yang paling penting, poin penting di situ yang harus diperhatikan apa? Kalau poin penting yang harus diisi kan data pokok itu ada kayak gaji orang tua, kayak biaya listrik, biaya air, tanggungan keluarga, adik, ada anak berapa dan sebagainya, banyak lah gitu. Nah, kalau yang pengalaman saya, kalau ini di universitas saya, di UNES, kalau misalnya di universitas lain saya nggak tahu. Ada yang namanya hutang piutang yang diisi di data pokok itu. Nah, bukan diusahain sih. Kalau misalnya ada hutang, kalau keluarga kalian punya hutang, bayar. Itu jelas. Tapi kalau untuk dicantumkan di data pokok, lebih baik dipikirkan lagi. Kenapa? Karena itu si hutang itu nanti masuknya ke harta, bukan ke hutang. Oh, yang di unit saya ya. Hutang piutang, kalau hutang itu kan kita yang bayar, kalau piutang itu kita yang nanti dapat dari orang lain kan? Iya. Berarti poin pentingnya harus hati-hati ngisi, jangan sampai kalian yang punya hutang nih, terus ngisinya di piutang, itu jadi masalah. Itu jadi permasalahan. Jadi harus tarik pay anjing. Tadi tuh. Iya deket, iya mah deket karena berarti harus hati-hati kolomnya ataupun jumlah not. Dan harus ngerti juga apa hutang, apa piutang. Gitu. Jangan sampai sarua. Terus kalau bisa cari juga kakak tingkat yang di universitas sama gitu kan, dia punya kakak tingkat yang ganteng. Enggak, itu pilihan. Ganteng pilihan. Maksudnya kenapa harus jadi kakak tingkat? Karena dia udah punya pengalaman ngisi UKT tuh. Iya. Jadi tanya-tanya, "Kak, ini gimana ngisinya?" Jangan malu-malu lah gitu. Jadi jangan gengsi juga kalau misalnya cuma beda umur lah istilahnya gitu. Jadi jangan malu-malu lah gitu buat nyari kakak tingkat gitu. Itu sih kalau paling. Terus apalagi ya, rumah juga penting tuh kalau misalnya foto rumah itu penting ya. Foto rumah itu penting. Harus foto rumah, boleh foto rumah sendiri atau enggak tuh? Di sana nanti harus foto rumah sendiri atau jangan atau bisa yang lain misalnya gitu. Kalau misalnya rumahnya beda, itu jadi permasalahan. Maksudnya kalau misalnya di data pokoknya di UNES ya, itu tuh ada nyantumin alamat di alamat rumah itu nanti dicek ada maps-nya. Berarti rumah sesuai di KTP atau rumah yang ditenggali saat ini kan ada tuh takutnya ada sesuai KTP. Oh, sesuai KTP. KTP kan sesuai sama kakak, soalnya kita masukin ke kakak, bukan di saat tinggal saat ini. Iya. Tinggal saat ini. Karena harus sesuai KTP dan kakak, itu yang jelas. Terus apa itu harus benar-benar sesuai gitu. Berarti itu ngisi data pokok untuk penentuan UKT. Iya, penentuan UKT itu cukup penting lah. Kalau misalnya salah isi, jadi cukup nanti takut kaget lah gitu. Nah, terus nanti di kolom tanggungan itu gimana hitungannya tuh? Apakah kita yang menanggung atau apa kan tanggungan orang tua yang menanggung berapa anak, ya, termasuk gitu. Saya termasuk istri ya gitu. Gimana?
kalau misalnya kalau misalnya kita kalau misalnya kita punya istri itu jangan masukin ke tanggungan orang tua tapi tanggungan kita sendiri. Ya. Itu yang jelas. Kalau tanggungan orang tua itu kayak si anaknya ada berapa, kalau yang udah nikah gak dihitung ya. Jadi kalau misalnya ada punya 4 anak nih orang tua kita, yang satu udah nikah, nah tanggungannya cuma 3. Dia hitungnya 3. Anak ada 4, cuman tanggungannya 3 gitu. Ngerti kan? Ngerti dong, ngerti lah seperti ya. Saya memang swasta. Wah. Oke, berarti Bapak setelah ngisi cek bengek yang kayak gitu berarti tinggal nunggu turun UKT. Ya, nunggu turun UKT lah. Ya. Penentuan UKT-nya itu berapa gitu. Biasanya 1 bulanan lah, misalnya 1 bulan atau 2 mingguan lah. Ya, kurang lebih 2 sampai 3 minggu lah. 2 sampai 3 minggu. Kurang lebih waktu itu. Nah, sekarang lanjut ke Arnasar. Administrasi tadi udah. Turun UKT. Asal UKT berapa sih ngomong-ngomong? Golongan 6 atau kisaran 6 juta. Itu murah lah ya. Golongan 6 itu kita tuh maksimal golongan 7 ya. Dan Maksimal kedua. Berarti lebih murah dibanding golongan ke-7 kan? Iya, lebih mahal dibandingkan golongan ke-5, 4, 3, 2, 1. Iya, makanya golongan ranking 2 itulah. Ya. Tinggi. Nanti secara tidak langsung Arnal harus bangga gitu. Enggak. Kenapa enggak bangga? Yang pertama enggak sesuai. Yang kedua keberatan. Yang ketiga cuma 2. Berarti sekarang keberatan gitu terhadap UKT yang sudah diberlakukan oleh pihak kampus. Keberatan kan maksudnya? Iya. Nah, berarti Belum dong. iya kan keberatan. Mau masih alasan. Iya keberatan kan? Keberatan. Nah, berarti buat teman-teman kalian teman-teman yang mau masuk ya maksudnya keberatan udah kan. Keberatan ya. Teman-teman yang mau ke universitas terus ngelihat UKT-nya berat, Tinggi. bisa dibanding nggak? Untuk banding sih ada pilihan. Oh, ada. Setelah kita kuliah 1 semester. Berarti harus nunggu 1 semester Iya, dulu. 1 semester dulu. Ya kan baru bisa kampus banding. nanti rugi kalau Iya. tiba-tiba banding. 2 tahun. Iya, nanti kampus rugi dong. Siapa lu gitu. Iya. Demo dong nanti Iya. ditangkap. Tapi untuk mengajukan banding kalian pun perlu hati-hati. Iya. Karena Kenapa? banyak kasus dari kakak-kakak tingkat yang Di UNES. udah bicara soal di UNES udah bicara soal banding. Kebanyakan mereka itu ada yang enggak diturunin, malah ada yang ditinggiin juga gitu. Karena kalah banding. ya karena nggak sesuai mungkin sama berarti harus main belakang tetap kalau banding juga ya. ya itu wallahu alam. Nggak berani kita nggak berani. Indonesia. Iya. Indonesia. Ya, Jam pokoknya 1 masuk. wallahu alam. Wallahu alam urusan belakang itu ya. 28 juta. ampun itu udah nggak bisa. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu gimana, tapi kita berusaha sejujur-jujurnya. Ya. Nah, UKT 6 juta golongan. Terus harus persiapan juga akomodasi di sana. Akomodasi Tempat tinggal. Iya betul. Kayak lain-lain seperti itu gimana tuh? Ya menurut saya untuk golongan UKT 6 juta itu setara dengan anak anggota DPR ya. Tapi saya itu anak dari karyawan swasta. Saya karyawan swasta. Tadi apa pertanyaannya lupa? Gimana? Akomodasi. Iya, akomodasi. Bagaimana cara mempersiapkannya? Iya. Gitu. Apalagi orang jauh gitu. Ya, UKT Taruhan, tinggi gitu kan. taruhan. Ongkos gede gitu. UKT kebetulan dua-duanya UKT tinggi nih. Iya. Ya, bisa dibilang tinggi. Apa yang dipersiapkan? Untuk apa yang dipersiapkan sih? Cari mungkin- kosan yang murah Oh, iya, kayak iya. gimana? Hmm. Terus harus nyari kosannya lewat calo atau enggak? Atau nyari temen dulu yang deket di sana supaya kosannya lebih murah Nah. atau kayak gimana? Sebentar dong. Iya. Jadi cara untuk mendapatkan kosan yang murah itu kita berdua dengan cara bertanya kepada teman yang di daerah sananya. Yang dekat. Dia yang Tolong di carikan dong daerah. kosan yang murah. Ketemulah kosan yang murah. Setelah itu setelah udah ngekos Bentar. Berarti sebelum ke kosan juga harus punya temen dulu. Itu yang penting. Caranya? link. Caranya? Relasi. Kita kan pasti udah kayak bikin grup lagi sama anggota-anggota sejurusan kita tuh. Pasti mereka juga ada yang orang sana dong. Ada yang mereka pasti udah tahu medan lah lingkungan tersebut. Iya, kawasannya. Jadi kita tanya di sana kira-kira kosan murah di mana ya? Dekat juga ke kampus. Nah, mereka pasti sudah menguasai. Iya, berarti Intinya link dulu lah. link dulu cari grup kosan. Iya. Banyak lah di Instagram cari grup-grup SNMPTN. Pasti banyak teman yang dan juga kenalan. dimasukin grup kan ya? Pasti. Di Misalkan Instagram. kita Aktif. pantengin Instagram fakultas yang kita Iya. tuju. Nah, setelah tadi akomodasi dipersiapkan, Iya. cari teman dan sebagainya, mental juga kan harus siap Iya. gitu. Baru nih
masuk ke momen dimana ospek, apa yang dipersiapkan Untuk ospek sendiri ini betul bisa dipotong-potong. Aman kalau ini. gimana nih ospek? Yang sebelum Iya. pas mau masuk kan pernah offline atau Iya. pernah kuliah akan yang dilakukan ya kan? Pengalaman saya belum pernah offline, belum pernah offline ya dalam ospek. Tapi ospek yang saya lalui itu ospeknya online. Nggak terlalu berat sih. Cuma kayak kita pantengin aja apa yang UNES ya, apa yang UNES tampilin di Zoom. Itu kan Zoomnya banyak tuh, bisa ngundang orang banyak. Kita cukup ikutin acaranya aja sampai selesai. Nggak ada marah-marahan, nggak ada pakai sabuk, nggak ada gitu, nggak ada disuruh berdiri. Itu UN udara, Itu beda. itu UN udara. Iya. UN udara, nggak ada yang disuruh, pokoknya nggak ada perponcoan ya. Ya, sekarang Lebih aman. Lebih aman lah. Nggak tahu tuh offline. Kalau offline kita ganti nanti. karena kita kan online. Iya. Terus kuliahnya itu sebelum masuk yang ada persiapan apa sih yang harus dilakukan? Mungkin untuk universitas-universitas lain mungkin ada kayak web belajarnya ya. Kalau kita ada web belajar namanya itu Sikadu, Elena dan sebagainya, itu punya UNES. Kita hanya cukup memahami aja si web belajar itu Cara kerjanya seperti apa, bagaimana cara mengaplikasikannya. Ngumpulin tugasnya, Iya, sebagainya. ngumpulin tugas dengan cara kita lihat tata caranya pasti sudah diberikan sama si kampusnya. Iya. Misalnya kalau misalnya UNES nih ya, Elena. Nah, di Elena itu ada YouTube-nya kan ya? Iya, Tata video- cara video tutorial. Iya, video tutorial. Kalian jangan malas tonton. Iya. Info. Tapi menurut gue pribadi sebelum ospek pun kita harus nyari-nyari tentang universitas kita, Iya. khusus fakultas kita, cari di YouTube. Gitu. Iya. Maksudnya di mana letaknya, gitu. Iya. Terus kayak gimana kultur budayanya, gitu. Jangan sampai tiba-tiba masuk, wah, kok panas. Iya. Lokasinya, Iya. Kak, kantin di mana ya yang ke ditanya di kantin kelas? mana? Iya. Ditanya di kelas. Duduknya di kelas. Katanya di kelas kan. Ya kan Lalu gitu kan. aneh gitu. Coba jangan, gue mau nanya. Kan udah pernah ngekos tuh di luar kota. Ya. Nah, ada nggak sih gitu saran-saran buat mereka saat ngekos itu harus apa? Apakah harus irit? Apakah harus bisa masak? Atau ya poya-poya boleh gitu? Kalau misalnya untuk irit atau enggak irit itu terserah mereka. Kalau misalnya irit atau enggak irit itu tergantung mereka. Soalnya kan ekonomi orang beda-beda tuh. Ya dong, beda-beda. Nah, kalau ekonominya yang tinggi nggak ngekos. iya itu kan, berarti kan kalau yang irit tergantung masing-masing. Tapi karena Beli kita rumah. ya tapi karena kita berdua itu waktu itu emang ngekosnya itu emang dibatasi lah gitu keuangannya oleh orang tua, mungkin karena biar belajar menghemat lah gitu. Jadi kita berdua irit hemat lah gitu. Jadi kalau mau makan masak sendiri gitu. Jadi salah satu hal yang harus salah satu hal yang harus diperhatikan itu Mending masak sendiri. minimal nggak harus masak banget lah, minimal bisa ngolah telur aja itu udah cukup irit sih untuk buat ngekos lah gitu. Tapi kalian jarang makan telur. Ya, karena nggak ada waktu itu. Bukan karena nggak ada, Tapi nggak jerawatan. ya intinya basic masak lah gitu. Basic masak lah gitu intinya. Ya, apa? Dan mungkin untuk kalian yang kuliah di daerah Jawa Tengah ya, untuk kalian yang kuliah di daerah Jawa Tengah itu untuk ngekosnya kalian cukup mudah untuk bagian makan ya. Ya untuk makanan gampang nyarinya. Karena di sana itu murah-murah juga. Kalian juga harus cari makanan yang Tapi harus bahasa Jawa. iya. Ya itu yang Di kita bawah alamin 4.000 ada ya. Yang kita alamin gitu. Telur 3.000. Nggak enak pahit. Kayak nasi tim disayurin. Nasi lah. Iya. Gimana? Siap. Gitu aja. Kenapa ada yang gantikan dia? Gimana? Ya maksudnya kalau misalnya mau irit di sana ngekos harus bisa paling basic itu bisa masak dasar masak lah Iya, gitu, bener. ngerebus, goreng itu. Terus kalau misalnya kalian suka nasi ya mau gak mau harus belajar memasak nasi gitu. Suka nasi? Suka makan nasi, Kirain nggak suka nasi. suka makan nasi minimal bisa masak nasi lah gitu. Intinya harus basic Basic masak penting ya. harus. Terus
kalau misalnya gak mau keluar uang banyak, ini yang buat yang hemat ya. Kalau yang gak mau keluar, kalau yang gak mau keluar uang, gimana sih kalau gak mau keluar uang banyak? Nah, harus belajar kayak menjadi ibu rumah tangga, ngerti gak? Jadi harus nyuci sendiri, terus trading, investasi. Sangat ibu rumah tangga sekali ya. Ya, harus nyuci sendiri, nyuci baju sendiri, nyuci piring sendiri. Pokoknya harus jangan pengen yang instan, jangan laundry atau manggil go clean. Enggak masalah, cuman nanti kalau yang buat yang mau irit ya harus bisa mandiri semuanya lah gitu. Oke, terakhir. Tips. Tadi kan tips untuk akomodir siswa. Ini tips buat yang mau jadi mahasiswa, calon mahasiswa baru, gitu. Apa nih tipsnya? Di terakhir dari gua, lu dulu baru di sini. Kalau untuk kalau misalnya untuk yang rantau kan ya, terserah. Kalau buat mahasiswa baru, kalau untuk mahasiswa baru yang paling penting itu hal pertama adalah mencari teman seangkatan. Siap. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena nanti bakal selama 4 tahun ya, kalau kuliah normal selama 4 tahun temennya bakal itu terus. Itu kalau misalnya nggak kenal agak aneh lah gitu. Jadi hal pertama yang dilakukan ketika membuat lingkungan, terus nyari teman juga, terus nyari temennya yang bener-bener diri kalian gitu, jangan yang cuma ngejar gengsi. Ada kan yang temen buat ngejar gengsi ada banyak. Jadi sesuai yang senyamannya kalian aja temennya. Ini kalau misalnya sefrekuensi, nah itu misalnya itu sefrekuensi lah gitu. Terus selain yang seangkatan diusahain kakak tingkat juga gitu. Nah saya belum dapat. Nah itu kesalahan saya gitu. Nanti karena masih online juga, karena masih agak kesulitan lagi. Tips jadi mahasiswa, jangan alergi untuk kalian. Ya, jangan alergian sama pergaulan. Melihat itu mah kok gitu pergaulan teh gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Harus tetap pilih-pilih. Gak boleh pilih-pilih. Harus tetap apa namanya? Loyal. Harus support. Ya, ngelihat orang yang mungkin jorok dikit, kita ngejauhin nggak boleh. Melihat orang bau amis, habis ngelahirin. Itu nggak boleh. Karena wajar habis ngelahirin itu kan emang kita harus malu sih emang. Emang punya temennya udah ngelahirin. Sejauh ini belum. Cuma itu tips and trick aja ya. Siapa tahu kalian kuliah, kalau lagi kuliah kan boleh nikah. Ya, boleh nikah. Kuliah kalau mampu. Itu cuma tips and trick doang, saran doang. Kalau bisa mau diikutin boleh ya. Kalau kalian punya temen yang lagi lahiran boleh. Ya, jadi ya udah. Masih ada. Jangan lupa sholat sih. Yang muslim. Yang muslim. Kalau yang non muslim masuk Islam. Yang muslim masuk Islam dong. Bukan dong. Kita itu sih masuk Islam. Itu ibadah agama masing-masing. Intinya jangan ikutin sholat ya. Jangan alergian sama pergaulan. Yang kehamilan itu juga sama. Iya. Ya jadi buat kalian calon mahasiswa baru, pikirin dulu kalau kalian mau kuliah. Karena kuliah itu nggak menjamin masa depan. Yang menjamin itu diri kalian sendiri gitu. Orang yang kuliah itu bisa jadi sukses dibanding kalian yang kuliah, asalkan diri kaliannya bisa berusaha, punya effort lebih, punya skill, skilling up, terus dia bisa manage waktu. Itu intinya. Percuma kuliah kalau misalkan ujung-ujungnya kalian cuma jadi beban masyarakat juga gitu. Harusnya mahasiswa di atas masyarakat, di bawah para pejabat. Kita jadi penengah dari mereka, sosial yang ada di masyarakat itu. Jadi yang kuliah silahkan kuliah, luangkan bulan kuliahnya. Yang nggak kuliah terus semangat, karena Tuhan memberikan bagian perannya masing-masing. So bangunan makmur. Ya. Jangan kuliah, jangan. Anda akan menyesal. Yang bilang dia ya. Kalau kita mah ya pendidikan penting. Pendidikan penting.